aku bisa sampai slide ke berapa? Sesuai absen. Slide kelima. Ya, sampai slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan rangkaian pembanding atau komparator. Ini ada anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Prastika Dewi, NIM 2020-11143, yang kedua ada Rehan Yudhistira dengan NIM 2020-11144, yang ketiga ada Bagas Putra Erlanda dengan NIM 2020-11154, dan saya sendiri Bagastri Pambudi 2020-11155. Selanjutnya ada Muhammad Faiza Hafiz 2020-11161, dan yang terakhir ada Muhammad Kaisa Atalam Gifari dengan NIM 2020-11163. Selanjutnya akan dibacakan oleh Prastika Dewi. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Prastika Dewi 2020-11143. Saya akan membacakan materi pertama, itu pembanding 1 bit dengan 1 jalur output. Ketika besar dua bilangan A dan B dibandingkan, maka paling banyak ada 3 kemungkinan keadaan yang dapat dihasilkan, yaitu A lebih besar dari B, A kurang dari A lebih kecil dari B, atau A sama dengan B. Tetapi kemungkinan keadaan hasil tersebut hanya ada 2, yaitu A sama dengan B atau A tidak sama dengan B. Sebagai ilustrasi, dipilih suatu rangkaian 2 masukan A dan B dengan 1 keluaran yang tabel kebenarannya ditentukan Macet. Ketika masukannya 0 dan 1, maka keluarannya itu 1. Oke, masukannya 1, 0, keluarannya 1, dan ketika masukannya keduanya adalah 1, maka keluarannya adalah 0. Dari tabel tersebut tampak bahwa jika A sama dengan B, maka Y sama dengan 0, dan jika A tidak sama dengan B, maka Y sama dengan 1. Berdasarkan bentuk minternya, maka sesuai dengan tabel di atas, didapat pernyataan boolean sebagai Y sama dengan F Halo? plus kabar B.
Perkenalkan, nama saya Pratika Dewi dengan 20 11 143. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pembanding satu bit dengan satu jalur output. Ketika besar bilangan A dan B dibandingkan, maka paling banyak ada 3 kemungkinan keadaan yang dapat dihasilkan, yaitu A lebih besar dari B, A kurang dari B, atau A sama dengan B. Tetapi kemungkinan keadaan hasil tersebut hanya ada 2, yaitu A sama dengan B atau A tidak sama dengan B. Sebagai ilustrasi, dipilih suatu rangkaian 2 masukan A dan B dengan satu keluaran Y yang tabel kebenarannya ditentukan seperti berikut. Ketika masukan yaitu A dan B-nya sama dengan dua-duanya adalah 0, maka keluarannya juga 0. Ketika masukannya 0, A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, maka keluarannya adalah 1. A sama dengan 1, B sama dengan 0, keluarannya sama dengan 1. Dan ketika masukannya keduanya bernilai 1, maka keluarannya akan bernilai 0. Dari tabel tersebut tampak bahwa jika A sama dengan B, Y sama dengan 0. A sama dengan B, maka Y-nya sama dengan 0. Dan jika A tidak sama dengan B, maka Y sama dengan 1. Berdasarkan bentuk minternya, maka sesuai dengan tabel di atas, didapat pertanyaan booleannya sebagai berikut. Y sama dengan F, A di-N-kan dengan B sama dengan sigma M 1 N 2 sama dengan A B bar
di-OR-kan dengan A bar B. Next slide. Realisasi rangkaian dari pernyataan Y sama dengan A B bar di-OR-kan dengan A bar B adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk gambar rangkaiannya. Di sini ada outputannya itu ada inputannya itu ada A dan B, dan outputannya ini outputnya satu Y. Dan sebenarnya diagram rangkaian pada gambar di atas adalah dikenal dengan tabel gerbang XOR atau exclusive OR. Diperhatikan sama diagram tersebut fungsi membandingkan menentukan A terhadap B, yang hasil pembandingannya menentukan keadaan keluaran Y. Ketika Y 0 berarti A sama dengan B, dan jika Y sama dengan 1 berarti A tidak sama dengan B. Perlu diketahui bahwa rangkaian di atas bukanlah satu-satunya jawaban. Dengan menggunakan persamaan logika lain akan diperoleh rangkaian lain pula. Perhatikan langkah-langkah berikut. Jika Y sama dengan A B bar di-OR-kan dengan A bar B sama dengan 0 OR A B bar OR 0 OR A bar B sama dengan A bar AB di-OR-kan dengan B bar di-OR-kan dengan AB sama dengan A dalam kurung A bar OR B bar tutup kurung OR B dalam kurung B bar OR A bar sama dengan dalam kurung A bar B bar di-OR-kan dengan B dalam kurung A bar B bar sama dengan A OR B dalam kurung A bar B bar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Yudhistira, NIM 2020-11144. Saya akan menjelaskan tentang diagram rangkaian dari Y sama dengan A ditambah B dalam kurung A bar A B bar. Seperti tampak pada gambar di bawah ini. Bisa dilihat gambarnya dengan cara sebagaimana telah dikemukakan di atas, dapat pula dibuat rangkaian pembanding dua masukan dengan keadaan keluaran yang lain. Misalnya jika A sama dengan B, maka Y sama dengan 1. Dan jika A tidak sama dengan B, maka Y sama dengan 0. Tabel kebenaran untuk keadaan tersebut tercantum pada tabel berikut. Bisa dilihat di gambarnya. Lanjut. Selanjutnya, sesuai dengan bentuk minternya, maka berdasarkan tabel di atas dapat dituliskan pernyataan booleannya sebagai berikut. Y sama dengan F dalam kurung A di N B sama dengan sigma M dalam kurung 0,3 sama dengan AB ditambah A bar B bar. Dari persamaan itu dapat direalisasikan diagram rangkaian gerbang logikanya seperti tampak pada gambar di bawah ini. Bisa dilihat gambarnya. Sebenarnya diagram rangkaian pada gambar tersebut telah dikenal dengan baik sebagai gerbang XNOR atau exclusive NOR. Y sama dengan 0 berarti A tidak sama dengan B, dan Y sama dengan 1 berarti A sama dengan B. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Bagas Putra. Silakan Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Putra Herlanda, 2020-111-154. Akan melanjutkan presentasi. Bagian B. Pembanding 1 bit dengan 3 jalur output.
Jalur pertama X untuk keluaran bila A kecil dari B. Jalur kedua Y untuk keluaran A sama dengan B. Dan jalur ketiga Z untuk keluaran A lebih besar daripada B. Langkah pertama yang kita tempuh adalah membuat tabel kebenaran. Tabel kebenaran terdapat beberapa kolom. Yang pertama, baris kesekian, kemudian inputan atau masukan yang terdiri dari A dan B, dan keluaran yang terdiri dari X, Y, dan Z. Pada baris ke-0, apabila kita masukkan pada inputan A sama dengan 0, B sama dengan 0, maka output yang dapat kita dapatkan pada bagian X adalah 0, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 0. Dan selanjutnya, baris ke-1, masukkan inputan apabila kita masukkan bernilai 0, B bernilai 1, maka output akan didapat 1 pada X, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Pada baris kedua, masukkan berupa 1 dan 0. Keluaran akan didapat X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 1. Dan pada baris ketiga, apabila inputan di A sama dengan 1, B sama dengan 1, maka keluaran yang didapat adalah X sama dengan 0, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 0. Berdasarkan tabel kebenaran itu, bentuk fungsi logika untuk setiap jalur keluarannya adalah sebagai berikut. X sama dengan A bar kali B. Kemudian bagian Y sama dengan A. B ditambah dengan A bar dikali B bar. Kemudian pada Z, A dikali B bar. Lanjut. Perwujudan rangkaian dari ketiga fungsi tersebut nampak pada gambar di bawah ini. Dan teman-teman dapat melihat gambar rangkaian tersebut pada layar yang telah di-share screen. Pembanding dua bilangan A dan B masing-masing 1 bit. Artinya, A hanya bernilai 1 atau 0. Demikian pula dengan B. Hanya berharga 1 atau 0. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bagas Tri Pambudi. Permisi, Gas, suara belum on mic. Materi selanjutnya yang ini adalah yang ketiga, yaitu pembanding 2 bit dengan 3 jalur output. Nah, di mana pembanding dua bilangan A dan B yang masing-masing terdiri dari 2 bit, di mana A sama dengan A1, A2, dan B sama dengan B1, B2. Dengan demikian, A atau B masing-masing dapat bernilai 00, 01, 10, 11. Tabel berikut ini menampilkan tabel kebenaran pembanding 2 bit dengan 3 jalur keluaran berturut-turut.
di mana X untuk A lebih besar dari B, Y itu untuk A sama dengan B, dan Z untuk A lebih kecil dari B. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari pembanding 2 bit dengan 3 jalur output. Dari tabel ini, fungsi logika untuk masing-masing jalur keluaran, X, Y, dan Z adalah sebagai berikut. X sama dengan A2, B bar 2 diorkan dengan A2, A1, B bar 1 diorkan dengan A1, B bar 2, B bar 1. Y sama dengan A2, A bar 2, A bar 1, B bar 2, B bar 1 diorkan dengan A bar 2, A1, B bar 2, B1 ditambah dengan A2, A1, B2, B1 diorkan dengan A2, A bar 1, B2, B1. Dan terakhir itu Z, yaitu A bar 2, B2 diorkan dengan A bar 2, A bar 1, B1 diorkan dengan A bar 1, B2, B1. Realisasi rangkaian berdasarkan ketiga persamaan ini adalah seperti tampak pada berikut ini. Nah, ini adalah dari diagram rangkaian gerbang logika. Nah, selanjutnya ketiga persamaan ini dapat dimodifikasi untuk mendapatkan persamaan logika lain yang setara. Sebagai contoh, perhatikan persamaan untuk keluarannya yang dapat dimodifikasi menjadi Y sama dengan A bar 2, A bar 1, B bar 2, B bar 1, diorkan dengan A bar 2, A bar 2, A1, B bar 2, B1, ditambah A2, A1, B2, B1, ditambah dengan A2, A bar 1, B2, B1. Lalu selanjutnya sama dengan A bar 2, B bar 2, A bar 1 ditambah dengan A1, B1, ditambah A2, B2, A1, B1 diorkan dengan A bar 1, B bar 1. Dan hasilnya adalah A bar 2, B bar 2 diorkan dengan A2, B2, lalu A1, B1 diorkan dengan A bar 1, B bar 1. Diagram gerbang logika dari persamaan untuk Y tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, ini adalah gambarnya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Hafiz dengan NIM 2020-11161. Saya akan melanjutkan presentasi. Nah, di sini masuk ke bagian D di mana penyederhanaan diagram rangkaian pembanding. Nah, contoh penyederhanaan diagram rangkaian pembanding dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Di mana ada yang diagram rangkaian pembanding 1 bit, 2 bit, dan 3 bit. Seperti dilihat dan ini bagian AB ada A1, A2, dan A1 sampai 3 dan seterusnya. Next. Nah, dengan langkah-langkah sebagaimana telah dikemukakan di atas, dapat dirancang rangkaian pembanding 3 bit, 5 bit, dan seterusnya. Tentu saja semakin besar bitnya, semakin rumit rangkaiannya. Sebagai tambahan informasi untuk keperluan praktis, dalam membuat rangkaian pembanding dengan jumlah bit yang lebih besar, digunakan rangkaian pembanding lain yang pada bagian masukannya dilengkapi dengan 3 terminal masukan tambahan. Nah, ketiga terminal masukan tambahan tersebut adalah ketiga terminal masukan tambahan tersebut adalah A lebih dari B. Ini A sama dengan B dan A lebih kecil dari B. Nah, sebagai contoh pada gambar berikut, pada pembanding 2 bit 3 keluaran yang dilengkapi dengan 3 terminal masukan tambahan. Nah, ini gambar rangkaiannya. Next.
Nah, sifat dari ketiga terminal masukan tambahan tersebut disusun sedemikian hingga memenuhi syarat berikut. Yang pertama ada keluaran X pembanding bernilai 1 jika dimasukkan tambahan A lebih besar dari B berharga 1. Nah, yang kedua keluaran Z pembanding bernilai 1 jika masukan tambahan A lebih kecil dari B berharga 1 juga. Nah, untuk yang ketiga, jika masukan tambahan A sama dengan B berharga 1, maka keluaran X, Y, dan Z dari pembanding tergantung pada data masukan. Dengan rangkaian pembanding yang memenuhi sifat-sifat tersebut dapat digabung secara kaskade 2 buah pembanding 2 bit untuk membentuk sebuah pembanding bit. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, Tala. Ya, izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Gaid Satala Gifari dengan NIM 2020-11163. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasinya, yaitu ada bagian E, yaitu pembanding 4 bit dari 2 buah pembanding 2 bit. Ini untuk contoh rangkaiannya, di mana ada pembanding 1 dan pembanding 2. Terus berdasarkan gambar di atas, pembanding 1 sebagai masukan MSB yaitu most significant byte dan 3 terminal masukan tambahan harus dibuat sedemikian hingga terminal A lebih dari B bernilai 0. Terminal A sama dengan B bernilai 1 dan terminal A kurang dari B bernilai 0. Hal itu didasarkan pada suatu konsekuensi logis bahwa membandingkan dua bilangan lebih efisien apabila lebih dulu membandingkan MSB-nya. Jika MSB bilangan A lebih besar daripada MSB bilangan B, dengan sendirinya A lebih dari B dan tidak perlu lagi untuk membandingkan LSB dari kedua bilangan. Pembandingan LSB dilakukan hanya apabila MSB kedua bilangan yang dibandingkan berharga sama. Misalkan kita hendak membandingkan bilangan A yaitu 8732, bilangan B sama dengan 4299 dan bilangan C-nya 8751. Untuk bilangan A anggaplah memiliki MSB A-nya sama dengan 87. Dan untuk yang B-nya LSB-nya sama dengan LSB A-nya sama dengan 32. Untuk bilangan B sendiri memiliki MSBB 42 dan LSBB 99. Next. Sedangkan untuk bilangan C memiliki MSBC yaitu 87 dan LSBC 51. Bilangan mana yang lebih besar antara A dan B? Pertama, bandingkan MSBA dan MSBB. Yang berturut-turut adalah 87 dan 42. Jelas MSBA lebih besar daripada MSBB. Dengan demikian A lebih dari B dan tidak perlu membandingkan LSBA dengan LSBB. Bilangan mana yang lebih besar antara A dan C? Karena MSBA sama dengan MSBC sama dengan 87, maka perlu untuk membandingkan LSBA dan LSBC, ternyata LSBC sama dengan 51 lebih besar daripada LSBA sama dengan 32. Dengan demikian C lebih dari A. Dengan cara yang telah kita pelajari, tentunya dapat menggabungkan dua pembanding 4 bit yaitu dengan IC 7485 menjadi satu pembanding 8 bit dan diagram rangkaiannya diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Ini ada pembanding 1 dan pembanding 2 yang dimana ada MSB dan ada LSB-nya. Next. Dengan susunan seperti gambar di atas, jika 4 bit data MSBA yaitu A8, A7, A6, dan A5 lebih besar daripada 4 bit data MSBB-nya yaitu B8, B7, B6, dan B5. Yang keduanya dimasukkan pada pembanding 1 sebelah kiri, maka keluaran X dari pembanding 1 akan bernilai 1. Keadaan ini akan mengakibatkan keluaran X dari pembanding 2 bernilai 1. Sebaliknya, jika 4 bit data MSBA lebih kecil daripada 4 bit data MSBB, maka keluaran Z dari pembanding 1 akan bernilai 1. Dan akan membuat keluaran Z pada pembanding 2 berharga 1, sedangkan jika 4 bit MSBA dan MSBB bernilai sama, maka keluaran Y dari pembanding 1 akan berharga 1. Pada keadaan ini, Y dari pembanding 2 akan bergantung pada
nilai 4 bit data LSBA yaitu A4, A3, A2, A1 dan LSBB yaitu B4, B3, B2 dan B1. Next. Oke, presentasi yang saya bawakan telah selesai dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok 3 presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.